Untuk Gibran untuk mundur ataupun diganti. Gantinya siapa? Ya tahulah keinginan mereka, Anies Baswedan. Karena rombongan mereka ini tidak suka wakil presiden yang langsung terjun ke masyarakat, membantu masyarakat. Mereka suka yang lebih baik duduk, ngomong panjang lebar. Nah itu yang mereka suka. Makanya mereka terus-terusan menyerang, menjatuhkan Gibran untuk diganti Anies. Wah wah. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Tiasno Sudarto mengatakan bahwa ratusan jenderal TNI Purnawirawan itu meminta agar Gibran diganti. Coba kita lihat kenapa para jenderal Purnawirawan TNI itu ingin menggantikan Mas Gibran. Coba kita flashback. Oh, ternyata dulu waktu tahun 2019 Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi ini mendukung Pak Jokowi, dan saat itu Fakhrul Razi ini sama Pak Jokowi itu ditunjuk untuk menjadi Menteri Agama. Dan ternyata pada tahun 2024 banyak dari Jenderal Purnawirawan TNI yang mendukung pasangan Anies Baswedan. Ternyata barisan sakit hati toh. Ini ya Pak, yang bisa mengganti atau melengsarkan presiden dan wakil presiden saat masih bertugas itu adalah MPR dengan usulan dari DPR. Apabila presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran, yaitu mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak kejahatan lainnya. Dulu mahasiswa Universitas Surakarta dan juga LSM itu datang ke MK meminta agar merubah keputusan bahwa untuk capres ataupun cawapres itu minimal usianya, tapi sebelum dia mau mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden itu sebelumnya harus sudah pernah menjabat dulu, entah itu sebagai wali kota, entah itu sebagai gubernur, entah itu sebagai bupati gitu ya. Dan MK mengabulkan pengajuan tersebut. Bahkan dulu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa dari PDIP itu tidak mempermasalahkan masalah batas usia capres dan cawapres ya. Pokoknya dari PDIP itu akan menuruti keputusan MK. Soalnya kenapa? Soalnya dulu PDIP itu mau mengangkat Gibran itu sebagai calon wakilnya Ganjar. Nih, selain itu ternyata Anies Baswedan itu juga tertarik kalau calon wakilnya waktu pemilu kemarin adalah Gibran. Nah, sedangkan Pak Prabowo yang sudah 7 kali meminang agar Mas Gibran itu menjadi calon wakil presidennya, dan ternyata apa? Mas Gibran menyetujui dan akhirnya Prabowo Gibran menang dalam 1 putaran. Dan setelah Prabowo Gibran itu menang menjadi presiden dan wakil presiden, yang tadinya dari Partai Merah itu setuju dengan keputusan MK, jadi pada berisik, pada demo di mana-mana nyalain Gibran. Ternak onta juga demo kemana-mana, demo berjilid-jilid ingin melengsarkan Gibran. Aneh, negara Konoha itu aneh. Waktu Pak Jokowi itu crash atau pecah dengan PDIP, setiap hari Pak Jokowi itu didemo terus, bahkan sampai sekarang. Begitu juga ternak onta. Waktu kemarin Anies itu kalah, itu ternak onta itu demo terus. Dan yang didemo siapa? Ya keluarganya Pak Jokowi. Kenapa para barisan sakit hati itu yang diserang cuman 1 keluarganya Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi 2 kali, 2 periode jadi presiden itu dipilih oleh rakyat. Nah, sedangkan Pak Prabowo Gibran itu juga dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa yang kalian salahin keluarganya Pak Jokowi terus? Delogok. Rane geruduk, rane petir seakan-akan menjadi pendukung Pak Prabowo. Wih, ini. Mas Gibran ya ora ngopo-ngopo. Kalau kalian terus menghina seorang Gibran Raka Buming Raka, bahwa dia tidak layak
jadi wakil presiden, ini yang akan terjadi, saudara. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Bahwa seorang Gibran makin cepat dia akan jadi seorang Presiden Republik Indonesia. Saya bukan sesumbar, saudara. Saya beritahu saudara, seorang Gibran yang dibully oleh PDIP. Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next Presiden? Kalau ada saya mau dong kopinya. Ya, yang katanya tidak layak, yang dikatain fufu fafa, ya, oleh seorang Roy Suryo lah, ya, yang begitu yakin itu akun fufu fafa milik Gibran lah, segala macam. Kemudian Pak Jokowi katanya ijazahnya palsu. Dan kalau ini diakumulasi semua, saudara, ini akan menyimpulkan satu hal. Ketika Allah SWT menaruh seseorang untuk membawa satu bangsa yang bernama bangsa Indonesia maju untuk menjadi bangsa yang besar, dia membutuhkan seorang pemimpin yang teruji. Dan Jokowi sudah teruji. Hari ini kalian mengatakan akan menurunkan seorang Gibran Rakabuming Raka melalui sidang MPR. Saya katakan, nonsen itu akan terjadi. Kenapa? Karena konstitusi sudah menetapkan bahwa seorang Gibran menjadi wakil presiden bersama Bapak Prabowo presiden. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan oleh Tuhan sendiri yang sudah menetapkan tidak akan mungkin gagal. Bahwa apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah SWT seorang Gibran menjadi pemimpin bangsa ini, itu akan segera terwujud. Ya, apa yang dibutuhkan lagi oleh seorang Gibran? Dia adalah representasi dari kelompok milenial, Gen Z hari ini. Terwakili ketimbang para mantan jenderal, para pembenci, cendekiawan, rohaniawan, apalagi PDIP. Bahkan saya meramalkan partai PDIP akan musnah, hilang dari bumi Indonesia. Kenapa? Karena perilakunya menunjukkan ke arah sana. Bahwa sebuah partai politik di Indonesia tidak lagi bisa eksis kalau masih bicara seperti PDIP yang hari ini kita lihat. Narasi negatif, ya. Apa yang bisa membangun sebuah bangsa? Apakah hanya sebuah narasi atau retorika? Tidak. Contoh, perbuatan, dan tindakan, rekam jejak, prestasi, itulah yang membuat seseorang itu menjadi hebat. Jokowi adalah legenda hidup bangsa Indonesia. Dan kalau Allah sudah menetapkan, Jokowi akan memimpin anaknya yang tadinya dia pun tidak mau untuk dijadikan wakil presiden. Tetapi seorang Prabowo 5 kali meminta-minta agar seorang Gibran bisa menjadi wakilnya, agar Prabowo bisa terpilih. Dan saudara tahu, ini akan mengawali seorang Gibran menjadi pemimpin. Pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Bukan waktunya yang kalian katakan.